Halo sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas manajemen pemasaran. Yuk teman-teman, kita cari tahu apa sih itu manajemen pemasaran. Pada dasarnya, manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan dari perwujudan, pemberian harga, promosi, dan distribusi dari barang-barang jasa dan gagasan untuk menciptakan pertukaran dengan kelompok sasaran yang memenuhi tujuan pelanggan dan organisasi. Hal ini berarti dalam manajemen pemasaran tercakup serangkaian kegiatan analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas barang, jasa, dan gagasan dengan tujuan utama kepuasan pihak-pihak yang terlibat. Pada kenyataannya, masyarakat pemasaran akan terlibat 10 macam entitas, yaitu barang, jasa, pengalaman, kegiatan, orang per orang, tempat, harta kekayaan, banyak organisasi, informasi, dan banyak ide. Sementara itu, pengertian pemasaran atau marketing saat ini bukan sekedar menjual dengan dimensi jangka pendek atau jual beli putus, tetapi memasarkan dengan dimensi jangka panjang. Theodore Levitt dari Harvard University menggambarkan perbedaan pemikiran yang kontras antara konsep penjualan dan pemasaran. Penjualan berfokus pada kebutuhan penjual, pemasaran berfokus pada kebutuhan pembeli. Penjual memberi perhatian pada kebutuhan penjual untuk mengubah produknya menjadi uang tunai. Pemasaran mempunyai gagasan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan lewat sarana-sarana produk dan keseluruhan kelompok barang yang dihubungkan dengan hal menciptakan, menyerahkan, dan akhirnya mengonsumsinya. Konsep pemasaran berdiri di atas 4 pilar: pasar sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran terpadu, dan kemampuan menghasilkan laba. Konsep pemasaran mempunyai perspektif dari luar ke dalam. Titik tumpu dan titik awal pemikiran konsep pemasaran adalah memahami konsumen. Siapa dia? Apa yang dia inginkan, Bu? Kemudian, bagaimana memenuhi kebutuhan atau keinginan itu dengan upaya pemasaran terpadu agar konsumen puas dalam jangka panjang yang memungkinkan pembeli berulang. Jadi, dalam konsep pemasaran berawal dari dia, bukan aku. Sementara itu, konsep penjualan sebaliknya mempunyai perspektif dari dalam keluar. Konsep penjualan dimulai dari kesadaran tentang apa yang bisa aku buat, kemudian dikembangkan dengan bagaimana mempromosikan sehingga produk yang bisa kita buat itu dapat kita jual sehingga mendapat laba melalui volume penjualan. Konsep ini menafikan kepuasan konsumen. Yang penting, produk atau barang kita laku dan kita mendapatkan laba. Berbeda dengan pendapat Kotler sebelumnya yang mengemukakan marketing mix strategi berupa 4 Ps: produk, price, place, promotion, yang mempresentasikan pandangan penjualan sebagai alat marketing untuk mempengaruhi pembeli. Maka, Robert Lauterborn memperkenalkan 4 Cs: Customer, Solution, Customer Cost, Convenience, dan Communication sebagai sudut pandang pembeli untuk memanfaatkan pelanggan. Jadi, konsep penjualan itu titik awalnya berada di pabrik. Fokusnya itu produk, sarana itu menjual dan mempromosi. Dan hasilnya laba melalui volume penjualan. Sedangkan konsep pemasaran titik awalnya itu pasar sasaran. Fokusnya kebutuhan pelanggan. Sarana
Pemasaran terintegrasi. Hasilnya, laba melalui kepuasan pelanggan. Selanjutnya, mari kita mengenali apa sih produk. Produk yang dimaksud adalah barang dan atau jasa yang memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan nilai tambah. Produk dapat dibedakan menjadi produk inti dan berbagai produk ikutannya. Sehingga yang penting bagi kita adalah membeli pembersih, pencuci rambut, bukan sampo, bukan pula clear. Karena produk inti dari Emron adalah pembersih dan pencuci rambut. Selanjutnya adalah harga, price. Yang dimaksud harga di sini adalah pengganti nilai produk. Nilai bukan sekedar biaya produksi ditambah laba yang diinginkan. Di dalam harga produk terkandung juga harga atas citra dan gengsi yang tertempel di produk. Selanjutnya, place atau saluran distribusi. Yang dimaksud saluran distribusi adalah bagaimana produk yang akan kita pasarkan itu sampai ke tangan pembeli atau konsumen. Apakah bisa langsung ke tangan konsumen ataukah harus lewat pedagang besar, agen, dan pengecer. Selanjutnya, promosi atau promotion. Yang dimaksud adalah bagaimana produk yang kita pasarkan itu diketahui oleh konsumen. Yang perlu disampaikan, dikenalkan kepada konsumen adalah manfaat produk, kekhasan produk, harga produk, bagaimana cara membelinya, di mana bisa didapat, dan apa daya tarik produk itu. Upaya promosi biasanya dilakukan dengan iklan dan kegiatan-kegiatan promosi lainnya seperti pemberian sampel, hadiah, bonus, dan undian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, terima kasih.